Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini kita akan membahas sejumlah informasi menarik seputar rumor panas dari dunia sepak bola Asia. Termasuk kabar yang menyebut Sintayong dilirik untuk menjadi pelatih timnas Cina. Informasi lainnya pemirsa, timnas U23 Indonesia siap memulai era baru bersama pelatih Gerald van der Berg di ajang ASEAN Cup U23 2025. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Rumor menghebohkan datang dari dunia sepak bola Asia. Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih timnas Cina usai pemecatan Branko Ivankovic. Rumor mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, dikabarkan masuk dalam bursa kandidat pelatih kepala timnas Cina, menyusul pemecatan Branko Ivankovic usai kegagalan negeri tirai bambu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini sontak memancing perhatian publik, sebab sepak bola Asia sangat mengenal rekam jejak impresif Sintayong selama 4 tahun menukangi skuad Garuda. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik secara taktik maupun mentalitas. Namun kabar tersebut langsung dibantah secara resmi oleh pihak Sintayong. Melalui pernyataan yang dimuat di media Korea Selatan Chosun Biz, perwakilan Sintayong menegaskan bahwa tidak ada pendekatan formal, negosiasi, maupun kontrak apapun yang dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Cina. Pernyataan ini dibuat sebagai respons atas laporan sejumlah media Asia Tenggara yang sebelumnya menyebut Sintayong sebagai calon kuat pelatih timnas senior Cina. Meski saat ini tak lagi menjabat sebagai pelatih Indonesia, Sintayong ternyata tidak sedang menganggur. Menurut perwakilannya, pelatih asal Korea Selatan itu kini tengah menjalani beberapa peran strategis di dunia sepak bola Korea. Walau rumor tersebut telah dibantah, spekulasi masih terus bergulir. Hal ini tak lepas dari tingginya reputasi Sintayong di mata publik sepak bola Asia. Tak sedikit yang meyakini jika tawaran resmi benar-benar datang dari negara sebesar Cina, Sintayong kemungkinan besar akan mempertimbangkannya dengan serius. Perwakilannya bahkan menambahkan bahwa bila Federasi Sepak Bola Cina menunjukkan itikat serius dan profesional, Sintayong tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke panggung internasional, termasuk melatih tim nasional lain. Era baru Garuda Muda siap dimulai di bawah komando pelatih anyar Gerald van der Berg. Timnas U23 Indonesia bersiap tampil di ajang ASEAN Cup U23 2025 dan telah merilis 30 nama pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan mulai 20 Juni di Jakarta. Timnas U23 Indonesia bakal menjalani turnamen perdana di bawah asuhan pelatih anyar Gerald van der Berg pada ajang ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini akan menjadi langkah awal sekaligus ujian penting bagi Van der Berg yang baru saja mengambil alih tongkat kepelatihan dari Sintayong. Pada Senin, 16 Juni 2025, PSSI secara resmi merilis daftar 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp perdana yang dijadwalkan berlangsung mulai 20 Juni.
Skuad Garuda Muda akan menjalani persiapan intensif selama 4 pekan penuh sebelum tampil di ajang ASEAN Cup. Sebagai informasi, di edisi sebelumnya pada tahun 2023, Timnas U23 Indonesia berhasil melaju hingga partai final di bawah arahan Sintayong, meski akhirnya harus puas sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam. Kini, skema berbeda diterapkan di mana Timnas Senior dan Timnas U23 dipimpin oleh 2 pelatih berbeda. Patrick Kluivert bertanggung jawab atas Timnas Senior, sementara Van der Boek khusus menangani Timnas U23. Dalam daftar 30 pemain yang diumumkan terlihat bahwa Van der Boek memanggil nama-nama terbaik dari Liga 1 dan Liga 2. Di posisi penjaga gawang terdapat 6 kiper, termasuk Cahya Supriyadi yang diprediksi akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Untuk sektor pertahanan, 9 pemain berposisi bek masuk dalam daftar seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rodianto, dan Doni Tri Pamungkas. Sementara di lini tengah terdapat 8 gelandang, termasuk pemain muda potensial seperti Tony Firmansyah, Arkan Fikri, dan Raihan Anan dari Persija Jakarta. Di lini serang, Hoki Caraka masih menjadi andalan, namun kali ini ia harus bersaing dengan striker muda berbakat Jens Reven. Selain ASEAN Cup U23 2025, Timnas U23 Indonesia juga telah dijadwalkan akan mengikuti 2 agenda penting lainnya, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Ujian pertama Van der Boek bersama Garuda Muda akan dimulai pada 15 Juli 2025 saat Timnas U23 menghadapi Brunei di laga pembuka turnamen. Tangan kanan Patrick Kluivert, Danny Lanzat menarik perhatian setelah namanya masuk dalam radar transfer sebagai calon asisten pelatih Ajax Amsterdam. Namun dengan tegas pria keturunan Maluku itu menolak tawaran tersebut dan memilih tetap fokus membangun skuad Garuda bersama Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Danny Lanzat mengungkapkan komitmennya yang kuat untuk tetap bersama skuad Garuda meski mendapat tawaran bergengsi dari klub top asal Belanda Ajax Amsterdam. Tawaran tersebut datang jelang bergulirnya musim 2025-2026 saat Ajax tengah bersiap di bawah kepemimpinan pelatih John Heitinga. Manajemen klub disebut mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Heitinga dan nama Lanzat masuk dalam radar utama mereka. Menurut perwakilan bisnisnya, Danny Lanzat menjadi salah satu kandidat serius untuk mengisi posisi asisten pelatih Ajax, klub yang tak asing baginya karena pernah membesarkan namanya sejak level akademi. Pelatih asal Belanda itu juga pernah bermain untuk Ajax serta sejumlah klub Eropa lainnya seperti Wigan Athletic dan Feyenoord. Meski begitu, pelatih keturunan Maluku ini memilih untuk menolak tawaran Ajax.
Keputusannya didasari oleh tekad kuat untuk tetap melanjutkan perannya di Timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert dalam membangun skuad nasional menuju Piala Dunia 2026. Ia menyebut bahwa membangun sepak bola Indonesia merupakan tantangan ia jalani dengan sepenuh hati. Lanza juga menyatakan bahwa Ajax selalu punya tempat istimewa di hatinya, mengingat klub tersebut adalah tempat ia memulai karir profesionalnya. Saat menerima tawaran dari PSSI, Lanza mengaku tak perlu berpikir panjang. Bagi pria berusia 48 tahun itu, mengabdi untuk Timnas Indonesia merupakan pekerjaan istimewa, apalagi dengan latar belakang ibunya yang berasal dari Maluku. Kita beralih ke negeri Paman Sam. Chelsea langsung tancap gas di laga perdana Grup D Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Los Angeles FC. Pedro Neto dan Enzo Fernandez menjadi bintang di laga itu. Chelsea membuka perjalanan mereka di Grup D Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan hasil impresif. Bermain di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Selasa 17 Juni 2025 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat. The Blues sukses menundukkan wakil Amerika Serikat, Los Angeles, dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol kemenangan Chelsea masing-masing dicetak oleh Pedro Neto pada menit ke-34 dan Enzo Fernandez di menit ke-80. Kemenangan ini menjadi awal sempurna bagi pasukan Enzo Maresca yang kini tengah membangun ulang kekuatan tim dengan sentuhan taktik baru. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa Chelsea tak hanya datang untuk sekedar tampil di turnamen, melainkan sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah komando Maresca, tim asal London tersebut menunjukkan kombinasi solid antara pemain muda dan berpengalaman. Meski diwarnai kemenangan, laga ini juga mencuri perhatian dari sisi atmosfer stadion. Beberapa sektor tribun tampak kosong menjelang kick-off pukul 15.00 waktu setempat. Meski begitu, FIFA tetap mencatat kehadiran resmi penonton mencapai 22.137 orang. Selanjutnya, Chelsea akan melanjutkan perjuangan mereka dengan menghadapi wakil Brazil Flamengo pada Jumat mendatang. Sementara itu, LAFC akan mencoba bangkit saat berhadapan dengan AS Tunis di hari yang sama. Dengan awal yang menjanjikan ini, The Blues mengirim sinyal kuat bahwa mereka datang ke ajang ini bukan sekedar pelengkap, melainkan salah satu tim yang siap bersaing hingga akhir. Tak butuh waktu lama setelah dipecat dari timnas Italia, Luciano Spalletti langsung dikaitkan dengan klub kaya raya asal Arab Saudi, Al Nassr. Klub yang memiliki mega bintang Cristiano Ronaldo itu dikabarkan menawarkan kontrak fantastis selama 2 tahun dengan gaji mencapai 18 juta euro per musim.
Luciano Spalletti tampaknya tidak akan lama menganggur setelah dipecat dari kursi pelatih timnas Italia. Pasalnya, pelatih berusia 66 tahun itu kabarnya menerima tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Nassr yang kini diperkuat Cristiano Ronaldo. Pemecatan Spalletti terjadi setelah Italia menelan kekalahan dari Norwegia pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Italia bisa kembali gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sehingga Federasi Sepak Bola Italia memilih berpisah dengannya, meski Italia kemudian meraih kemenangan atas Moldova. Tak berselang lama, Spalletti langsung mendapat tawaran resmi dari Al Nassr. Menurut laporan media Italia, klub berjuluk Al-Alami tersebut ingin menjadikan Spalletti sebagai pengganti sesama pelatih asal Italia Stefano Pioli untuk musim depan. Kabarnya Al Nassr bahkan sudah menghubungi pihak Spalletti sebelum laga kontra Moldova. Tawaran yang diberikan tak main-main dengan gaji fantastis senilai 18 juta euro per musim atau sekitar 337,9 miliar rupiah dan kontrak berdurasi 2 tahun. Nominal ini jauh melampaui bayaran yang diterima Pioli sebelumnya. Meski belum memberikan keputusan resmi, pelatih terbaik Serie A 2023 itu disebut-sebut sangat tergoda dengan tawaran tersebut. Dari sepak bola kita terbang ke dunia olahraga voli. Kisah cinta bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memasuki babak baru. Ia dijadwalkan menikah dengan atlet renang nasional Dio Novandra Wibawa pada 4 Juli 2025 di Jawa Timur. Kisah cinta bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi atau yang akrab dijuluki Megatron akan segera berlabuh di pelaminan. Atlet andalan timnas voli putri Indonesia ini dikabarkan akan menikah dengan sang kekasih, Dio Novandra Wibawa, seorang atlet renang nasional asal Surabaya. Megatron dijadwalkan akan mengakhiri masa lajangnya pada 4 Juli 2025 dalam sebuah prosesi akad nikah yang digelar di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kabar bahagia ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala KUA Kaliwates, Syaiful Hadi, saat diwawancarai oleh tvOneNews.com pada Senin 16 Juni 2025. Menurut Syaiful, berkas rencana pernikahan Megawati telah masuk sejak 23 Mei 2025. Dalam pendaftaran tersebut, Megawati mencantumkan kakak kandungnya sebagai wali nikah karena sang ayah telah meninggal dunia. Namun hingga saat ini pihak keluarga Megawati belum mencantumkan secara resmi besaran mas kawin yang akan diberikan oleh calon suaminya. Dio Novandra Wibawa sendiri bukan sosok asing di dunia olahraga nasional.
Pria kelahiran Jambi tahun 1996 itu merupakan atlet fin swimming yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang, termasuk perolehan medali perak dan perunggu di SEA Games 2021. Selain berprestasi di bidang olahraga, Dio juga dikenal cerdas, tercatat sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kisah cinta Megawati dan Dio yang bersemi di tengah kesibukan mereka sebagai atlet nasional kini menuju babak baru yang penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka pun disebut sebagai pertemuan dua dunia olahraga yang berbeda namun saling melengkapi. Penggemar Megawati maupun Dio tentu berharap momen sakral ini bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang harmonis dan saling mendukung baik dalam kehidupan rumah tangga maupun karir olahraga masing-masing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.